Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, gimana kabarnya? Semoga anak-anak dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya. Amin ya robbal alamin. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Fitri. Kita akan belajar tema 2, subtema 2, manfaat energi muatan pelajaran IPA. Sebelum belajar, apakah anak-anak sudah menyiapkan alat tulis dan buku tulis? Tentu kalian sudah siap ya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semoga apa yang akan kita pelajari bermanfaat untuk kita. Amin. Baiklah, yuk kita mulai saja. Energi dalam kehidupan sehari-hari. Energi merupakan kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Ketika digunakan, energi akan berubah bentuk menjadi energi lainnya. Energi diperlukan agar dapat melakukan gerak. Untuk dapat bergerak, manusia memerlukan energi. Demikian juga suatu benda untuk dapat bergerak memerlukan energi. Jadi dapat disimpulkan semua kegiatan membutuhkan energi. Nah, sumber energi itu bermacam-macam, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, energi dari makanan. Setiap hari kita melakukan banyak aktivitas. Misalnya, belajar, bermain, mandi, bersepeda, maupun ke sekolah. Semakin tingginya aktivitas kita, maka semakin banyak juga energi yang diperlukan. Jadi, asupan makanan juga harus bertambah. Nah, energi yang kita dapatkan ini diperoleh dari makanan yang banyak mengandung karbohidrat. Makanan yang mengandung karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber tenaga ya. Misalnya, nasi, jagung, roti, kentang, tepung terigu, dan umbi-umbian. Selanjutnya, yang kedua, energi dari listrik. Listrik merupakan sumber energi yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika belajar pada malam hari, tentu kita membutuhkan penerangan yang cukup. Karena pada saat malam hari tidak ada cahaya matahari. Jadi penerangannya berasal dari lampu. Nah, salah satu sumber energi yang dibutuhkan oleh lampu adalah listrik. Lampu yang terang membuat kita senang belajar. Nah, pada malam hari juga jalanan perlu diberi penerangan lampu jalan. Jika tidak, maka akan membahayakan para pengemudi kendaraan. Akibatnya bisa fatal, bisa terjadi kecelakaan atau tabrakan. Selain itu, lampu lalu lintas yang terpasang di perempatan atau pertigaan jalan juga sangat penting untuk menjaga kelancaran lalu lintas. Nah, lampu-lampu jalanan dan lampu lalu lintas ini membutuhkan energi listrik ya. Begitu juga dengan peralatan elektronik yang lain. Yang ketiga, energi dari panas matahari. Panas matahari mempunyai banyak manfaat. Manfaatnya antara lain untuk menjemur pakaian, mengeringkan makanan, dan penerangan pada siang hari. Pakaian yang sudah dicuci harus dikeringkan agar dapat dipakai lagi. Nah, pengeringan pakaian ini biasanya dilakukan dengan cara menjemur di bawah panas matahari. Sumber energi dalam proses penjemuran ini atau pengeringan ini adalah panas matahari. Selanjutnya yang keempat adalah energi dari minyak bumi. Energi dari minyak dan gas bumi diperlukan manusia untuk menunjang kegiatan sehari-hari, seperti kegiatan transportasi yang merupakan aktivitas yang memerlukan sarana. Misalnya ada seorang petani yang ingin menjual hasil panennya ke kota dengan diangkut mobil atau truk. Atau pedagang mebel mengantarkan lemari pesanan kepada pembeli dengan menggunakan mobil.
Nah, kendaraan-kendaraan bermotor ini membutuhkan sumber energi berupa bahan bakar minyak untuk menjalankannya. Jadi banyak sekali ya manfaat dari energi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya kita akan mengidentifikasi manfaat perubahan energi. Sebelumnya, kita harus tahu bunyi hukum kekekalan energi yang mengatakan bahwa energi itu tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Energi hanya bisa diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Jadi, dengan berubah bentuk, energi baru dapat dimanfaatkan. Lalu, bagaimana ya perubahan bentuk energi terjadi? Dan bagaimana manusia memanfaatkan perubahan bentuk energi itu? Nah, untuk menjawabnya, kita dapat memperhatikan benda-benda yang ada di sekitar kita. Energi dapat berubah bentuk menjadi energi yang lain. Contohnya pada benda kipas angin. Kipas angin mengubah energi listrik menjadi energi gerak. Kemudian gerakan baling-baling kipas itu menghasilkan angin. Nah, angin ini bermanfaat menyejukkan ruangan. Perubahan energi itu dapat diamati pada alat yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya lagi, lampu. Nah, lampu ini mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Perubahan energinya dapat dimanfaatkan untuk menerangi ruangan. Contoh selanjutnya adalah setrika. Setrika bisa mengubah energi listrik menjadi energi panas yang dapat dimanfaatkan untuk merapikan pakaian. Selain itu, masih banyak lagi kegunaan dari perubahan energi pada benda-benda di sekeliling kita ya. Nah, kali ini ada kegiatan olahraga yang dapat menghasilkan energi listrik, yaitu dengan bersepeda pembangkit listrik. Sepeda penghasil listrik tidak dikayuh untuk berpindah tempat, tetapi dibuat statis. Sepeda ini memanfaatkan putaran roda sepeda untuk menggerakkan dinamo. Saat pedal dikayuh, listrik akan mengalir ke dinamo. Nah, mengayuh sepeda listrik selama 5 menit dapat menyalakan lampu neon selama setengah jam. Wah, ini sangat bermanfaat sekali ya. Selain badan menjadi sehat, ini juga bisa digunakan untuk menyalakan lampu neon. Jadi, pada sepeda pembangkit listrik ini, perubahan energinya adalah dari energi gerak menjadi energi listrik. Nah, karena banyaknya peralatan listrik di dekat kita, maka ada beberapa cara agar aman saat kita menggunakan peralatan listrik tersebut. Yang pertama, kita tidak boleh menyentuh aliran listrik secara langsung. Yang kedua, pada saat menggunakan peralatan listrik, tangan dan kaki tidak boleh dalam keadaan basah, jadi harus tetap kering. Yang ketiga, hindarkan stop kontak dan steker dari air. Yang keempat, tidak memasukkan benda apapun selain steker ke stop kontak. Yang kelima, tidak menggunakan sambungan kabel yang terkelupas. Dan yang keenam, tidak bermain di dekat kabel beraliran listrik. Nah, cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.